Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faidha kana akhiru yaumin min syahri Ramadan a'taqa fi dhalikal yaum bi'adadi man a'taqa min awali syahrin. Faidha kana mengkoin dalam nalikane tinemu apa akhiru yaumin akhiring dino akhir dina min syahri Ramadan saking bulan Ramadan a'taqa moko merdikaken sapa Allah fi dzalikal yaumin dalam mengkono-mengkono dina bi'adadi man kelawan sak hitungane wong Sulaiman a'taqa kang wis merdekaken sapa Allah min awali syahri saking awal bulan ila akhirih sampai akhir syahr. Jadi kalau sudah sampai pada akhir bulan, kemarin kan sudah dijelaskan setiap hari menjelang buka Allah memerdekakan 1.000.000 orang dari neraka yang orang-orang itu sebenarnya jatah masuk neraka. Setiap menjelang buka 1.000.000 orang. Kalau hari Jumat setiap 1 jam sekali Allah memerdekakan 1.000.000 orang dari neraka, yang mana orang-orang tersebut sebenarnya jatah masuk neraka. Nah, kalau akhir bulan Allah akan memerdekakan orang-orang dari neraka sejumlah yang telah dimerdekakan oleh Allah dari awal bulan sampai akhir bulan. Ini luar biasa ya, berkat bulan Ramadan, agungnya bulan Ramadan sampai Allah membebaskan jutaan orang dari neraka. Padahal ini bukan hal sepele. Bebas dari neraka ini bukan hal sepele. Tapi Allah memberi anugerah yang luar biasa. Faida kanat mengkoin dalam marikan itu nemu apa Lailatul Qadar Lailatul Qadar. Ya'muru mengko dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala Jibril ing malaikat Jibril. Fayah bitu mengko temurun sapa Jibril fi kabkabatin in dalam golongan minal malaikati saking malaikat ilal ardi marang bumi. Wa ma'ahulan iku bareng satane Jibril liwaun utai gendera cara kuno. Akhdaru kang ijo fayar kuzun ulin nancepaken sapa Jibril hu ing liwa. Tinta cepaken ala dhuhril Ka'bah ing atesen dhuwur Ka'bah. Walahu lan iku tetep kaduwi Jibril situ mi'ati janahin utawi 600 sewiwi. Ya, minha iku setengah saking situ mi'ati janahin janahane utawi sewiwi loro. Layang suruh makang orang gelar sapa Jibril ing karo-karone janahane illa fi lailatul qadar kejaba dalam lailatul qadar.
Fayang suruhan uling gelar sapa Jibril huma ing karo-karone janahani tilkal lailatain dalam mengkono-mengkono bengi. Fayujawizani mengko ngliwati apa karo-karone janahani ngliwati al-masyriqa ing arah wetan wal maghriba lan ing arah kulon. Jadi ketika sudah sampai pada Lailatul Qadar. Nah, kapan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar memang oleh Allah dirahasiakan. Mulai kapan kemungkinan jatuhnya Lailatul Qadar? Yaitu ya mulai malam pertama Ramadan sampai akhir semuanya ada kemungkinan. Cuma menurut masyhur, pendapat yang masyhur yang paling mungkin itu adalah di tanggal 10 yang akhir atau 20 ke atas. Dari tanggal 20 ke atas yang paling mungkin adalah berdasarkan hal-hal yang telah dialami para terdahulu kita, itu pada malam-malam ganjil. Ini dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar dirahasiakan karena tujuannya agar orang itu tidak jujuk pada Lailatul Qadarnya saja, agar setiap malam terus berpacu mengejar Lailatul Qadar. Nanti kalau Lailatul Qadar ditentukan, pokoknya Lailatul Qadar itu malam 21 misalnya, ya nanti orang-orang mempengibadahnya hanya dikejar tanggal 21 tok, sebelum dan sesudahnya wallahu a'lam. Jadi sesungguhnya Lailatul Qadar itu dari mulai malam pertama Ramadan sampai akhir ini sudah mungkin. Semua orang pasti menangi bulan Ramadan, cuman ada yang tahu, ada yang enggak. Bulan apa Lailatul Qadar? Karena memang Lailatul Qadar itu diciptakan oleh Allah sebagai anugerah untuk umat Nabi Muhammad, di mana siapapun yang ibadah di malam itu khairun min alfi syahrin, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, setiap orang yang setiap malam Ramadan traweh pasti dia menangi. Cuma kadang memang ada yang tahu, ada yang menyadari, ada yang tidak. Tapi asalkan setiap malam bulan Ramadan kemudian ibadahnya bagus, baca Quran, tarawehnya juga bagus, tarawehnya ajeg, ini dia pasti menangi bulan apa Lailatul Qadar. Yang mana kita menangi Lailatul Qadar, kita tahu dan tidak sama-sama mendapatkan nilai alfi syahrin. Cuma masalahnya kalau kita tahu kan paling tidak tambah persiapan. Cuman itu saja. Nah, ketika Lailatul Qadar, Allah itu perintah kepada malaikat Jibril untuk turun, ya, untuk turun bersama para malaikat, turun ke bumi. Wa ma'uliwa'un akhdar, Jibril turun ke bumi beserta jutaan malaikat dengan membawa bendera hijau yang kemudian ditancapkan di atas Ka'bah. Orang-orang nggak pada ngerti, ini orang-orang yang kasyaf yang ngerti. Walau situmi'ati janahin, ya, kemudian malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap. Kamu bayangkan saja nggak nyampe. Lho kepiye ono kewan kok sewiwine tok 600. Dadi nang sirahe bathuk
kok ya batu gitu bun-bunan kok apa isi sewiwi, gak bisa membayangkan seperti apa karena memang kita belum bisa ngelihat malaikat. Nanti kalau sudah bisa ngelihat malaikat ya oh bagus. Tapi sekarang kan bayangan kamu kalau bicara soal sayap ya masih bicara pikiranmu pikiran burung lah manuk kotut koyo ngono kae kok sewiwine 600 ki piye. Kan cuman gitu tak, karena memang akalnya belum nyanda. Nah sewiwine malaikat Jibril itu jumlahin 600, sing loro yang 2 sayap itu ya la yang syuruha illa fi lailatul qadar, yang 2 sayap itu tidak pernah digelar, tidak pernah dibuka oleh Jibril kecuali di Lailatul Qadar. Jadi sing loro sayapnya dibuka spesial di malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Ketika kedua sayap itu digelar fayujawizani al-masyriq wal maghrib, itu panjangnya melampaui batas timur dan ufuk barat. Wus ngono nggih. Jadi besarnya luar biasa. Kemudian Jibril itu mengutus para malaikat di malam itu, yakni Lailatul Qadar, fayusallimuna ala kulli qa'imin wa qa'idin wa musallin wa dzakirin. Para malaikat itu semuanya memberi salam kepada orang qaimin di malam hari yang sholat lail, ya orang-orang yang sholat sunat di Lailatul Qadar, termasuk orang-orang yang tarawih di malam itu, malaikat itu menyampaikan salam ya. Kemudian waqaidin, dan orang-orang yang duduk menghadap kiblat sambil wiridan, itu juga dapat salam dari para malaikat. Wa musallin, dan orang-orang yang sholat, wa dzakirin, dan orang-orang yang berzikir, semuanya dapat salam dari para malaikat. Wa yusafihunahu, dan malaikat itu menyalami mereka. Wa yu'minuna bidu'aim, dan mengamini doa mereka. Jadi di Lailatul Qadar itu doa-doa kamu itu ikut diamini oleh malaikat. Bayangkan yang mengamini itu malaikat. Ini sudah luar biasa. Hatta yatla sehingga metu apal fajru fajar, sampai terbit fajar ya, dari mulai malam hari sampai hatta matlail mulai maghrib ya, itu sudah masuk kategori Lailatul Qadar terus sampai fajar. Sepanjang itu siapapun yang ibadah di Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Siapapun yang beristighfar pasti diterima. Siapapun yang berdoa diamini ribuan malaikat. Maka kemudian menjadi mustajab. Faidha tola'a mengkoin dalam hari kalian wis meletek opal fajr fajar. Nada mengkau undang-undang sapa Jibril alaihissalam, ya ma'syaral malaika, wahai perkumpulan malaikat, ar-rahila budala sapa sira, ar-rahila budala sapa sira. Fayaquluna mengko padha matur sapa malaikat, ya Jibril, ma ing apa ta wiji-wiji sona aus agawe sapa Allah taala Gusti Allah taala fi hawaijil mukminina ing dalam pira-pira kebutuhane wong kang padha iman kabeh min ummati Muhammadin saking umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu jawab sama Jibril, inna Allah ta'ala tamassadana Gusti Allah taala
iku nadharu mirsani sebagus ta'ala ilaihi marang umat Muhammad wa afal ngapura sebagus Allah umat Muhammad wa ghafara ngapura sebagus Allah umat Muhammad illa arba'atan dijebuk papat faqalu daripada matur sapa malaikat wa man haula wa man lan iku sapa haula itu mung papat haula arba'atin mung papat wa man haula arba'atu mung papat faqala sapa Jibril utawi haula arba'i ummut minul khamri wong kang langgengaken minum arak wa aqulan wong kang wani liwalidayhi marang wong tuane aku wa qadiru lan wong kang mengkodaken sana wa masyahidu lan wong kang padha nengan diam-diaman ila terucapaken ya Rasulullah wa man al-musyahid wa man al-iku sapa to al-musyahidu te wong kang menang qala sapa Rasul wa ta'ala musyahid kalau muslimu kang menang ya dina kesih sapa Rasul alladzi wa sirra la yukalimu ka ora ngomongi sapa Rasul akhahu ngomong akhahu kadin Rasul bahwa salah satu ayat meninggal sadure telung dino setelah fajar ya setelah fajarnya Lailatul Qadar yang tadi dikatakan bahwa malaikat Jibril turun ke bumi dengan membawa ribuan malaikat untuk mengamini doanya orang mukmin, untuk menyampaikan atau bersalaman dengan orang mukmin, untuk salam menyampaikan salam dengan orang mukmin dan seterusnya tadi. Begitu fajar terbit langsung ar-rahil wis itu. Kemudian malaikat yang diperintah pergi itu tanya Jibril, ini di malam ini apa yang oleh Allah diperbuat untuk orang-orang mukmin? Jibril mengatakan, oh malam ini Allah telah mengijabah semua keinginan orang-orang mukmin. Satu itu. Yang kedua, Allah itu telah melihat mengampuni kepada orang-orang mukmin. Ya. Orang-orang mukmin di malam itu diampuni oleh Allah kecuali 4 orang. Ya, ingat, ada 4 orang yang oleh Allah tidak diampuni sampai di malam Lailatul Qadar pun Allah tidak mengampuni. Siapa itu 4 orang? 1, mudminul khamri, yaitu para pemabuk, orang yang membiasakan minum-minuman keras. Itu tidak diampuni oleh Allah meskipun di Lailatul Qadar. 1. Yang kedua, wa'aqul walidain, orang yang berani kepada kedua orang tua, orang yang suka menyakiti kedua orang tua, itu tidak diampuni oleh Allah, bahkan sampai di Lailatul Qadar pun tidak diampuni. Disinilah maka kamu harus berbakti kepada orang tua, harus nurut dengan orang tua sepanjang tidak diperintah untuk apa? Untuk maksiat. Sepanjang tidak diperintah untuk tidak ngaji. Lah kalau ada orang tua wis tenang, ora usah mondok, ora usah mondok, sumangan opo, sekolah jowo wae. Kalau ada orang tua pada semacam itu tidak diikuti, tidak dosa. Karena apa? Perintahnya sudah salah. Apa? Perintahnya sudah salah.
Kan kadang ada seorang tua layu mondok pulang pesantren makan apa? Lah emang sekarang makan apa? Justru anak-anak pondok lah yang kedepannya ini perspektif. Anak-anak pondok lah, anak-anak yang sekolah di pondok ini yang nanti justru akan dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena lengkap, umumnya ngerti, agamanya lebih-lebih. Zaman semakin maju, khususnya Indonesia ini nanti yang dibutuhkan semacam itu. Orang-orang yang memang orang-orang yang memang agamanya mantap, umumnya tahu. Disinilah kenapa kemudian mulai sekarang orang-orang kota-kota besar dari Jakarta, Bandung, Bogor, macam-macam, Surabaya, kota-kota besar, para orang tua ini sudah mulai berpikir untuk menyekolahkan anak di pesantren. Karena apa? Keuntungannya satu, agamanya dapat, umumnya dapat. Yang kedua, akhlaknya lebih terbina daripada yang di luar sana. Karena siang malam terus dibina akhlak, siang malam terus dibina moral. Yang ketiga, ubudiyahnya terjaga. Di pesantren itu, sekolah di pesantren ubudiyahnya terjaga. Kenapa? Ya memang setiap waktu terus digerakkan. Ya mungkin kalau di rumah, kalau lagi malas zuhur, mungkin tidak sholat. Anak-anak kecil itu Isya mungkin tidak sholat. Kalau di pondok kan digerakkan, ubudiyahnya lebih terjaga. Di rumah mungkin tidak pernah mujahadah, apalagi anak-anak wusto, anak-anak kuliah, anak SMP, anak enggak mungkin mujahadah. Tapi di pondok, di alam baru ini maghrib digerakkan, malam juga digerakkan. Di rumah mungkin malas ngaji, di sini digerakkan terus untuk ngaji. Ini keuntungannya punya anak di pesantren. Maka zaman yang gini, zaman yang sudah begini-gini kok tidak menjadikan pesantren sebagai pilihan pendidikan untuk anaknya. Oh, ketinggalan zaman sudah. Ya, tell me, dalam mikir. Ya, nanti kalau anak sudah terlanjur rusak moralnya, baru nyari pesantren terus bobrok kan. Masuk dari bobrok, waduh bahaya. Ya, jadi untuk itu kembali pada masalah pokok. Ya, jadi orang yang suka menyakiti kedua orang tua itu tidak diampuni dosanya, mesti di Lailatul Qadar. Yang ketiga, orang yang tidak diampuni dosanya meskipun di Lailatul Qadar adalah qati'ur rahmi, orang yang memutus tali silaturahim. Memutus tali silaturahim dengan saudaranya, sudah gak mau kenal jengkel-jengkelan. Kalau sudah jengkel ini sudah putus. Oh, ini tidak akan mendapatkan ampunan oleh Allah. Kalau sudah tidak diampuni Allah, berarti tidak disayangi oleh Allah. Kalau sudah tidak disayang oleh Allah, maka itu berarti dia akan mendapatkan banyak cobaan, akan mendapatkan banyak rintangan dalam hidupnya. Coba kamu lihat orang-orang yang suka menyakiti kedua orang tua, orang-orang yang suka menyakiti hatinya para guru. Lihat hidupnya, delok uripan masyarakat. Orang-orang yang suka melarang hati wong tua loro, yang suka menyakiti guru-gurunya, lihat hidupnya, kasihan karena tidak mendapatkan rahmat. Ya, itu kamu harus benar-benar menjaga tali silaturahim. Yang ketiga, yang keempat, wa musyahidun, orang yang suka diam-diaman, menengan kalau dijengkel sesama saudara.
Sesama orang Islam, sesama teman ada masalah, jengkel, diam-diaman sampai lebih dari 3 hari, ini tidak akan mendapatkan ampunan oleh Allah meski di Lailatul Qadar. Maka kamu jengkel-jengkelan dengan teman, dengan saudara, sejengkel apapun, tidak boleh diam-diaman melebihi 3 hari. Kalau sudah 3 hari kamu berdiam-diaman, harus dipaksakan diri kamu menyapa. Karena disokor, nek kursi orang mau pak, terus dino ya fair nek orang mau ini kan campur kalau ngecek baik kepikir orang urusan. Tugas kamu adalah menyapa dulu, bahwa kemudian yang disapa itu tidak mau, itu urusan dia, biar dia yang mendapatkan laknat dari Allah. Kamu kan tidak mau dapat laknat. Kadang-kadang kamu kan gengsinan, oh ya cuma sih yo, tak takut main coba itu lah, si mana yo segera keren. Nah itu kan sama-sama tidak benernya kalau gitu sudah. Dan ditanya nggak mau, ketemu di salam nggak mau jawab, ya sudah biar. Yang penting tugas kamu adalah menyapa dulu. Sekali lagi bahwa kemudian yang disapa tidak mau bukan urusan kamu, urusan dia dengan Allah. Itu saja. Ya. Wallahu a'lam.